Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahmawati dengan NIM 7142153 dari Rombel PAPB 2021. Jadi sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya temukan di Sinta, yaitu dari pendekatan kuantitatif, yaitu ada dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Sedangkan penelitian kualitatif, yaitu ada analisis kualitatif pengaruh kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama yaitu ada masalah seperti apa. Dari judul pendekatan kuantitatif, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menurunnya kinerja karyawan di PT Simatelex Manufactory Batam. Kinerja karyawan menjadi fokus karena mereka merupakan faktor kunci dalam mencapai target perusahaan. Masalah yang diteliti adalah bagaimana gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan karena pada era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin tinggi, sehingga perusahaan perlu terus memperbaiki elemen-elemen kunci yang mempengaruhi kinerja karyawan untuk bertahan dan berkembang. Sumber daya manusia dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan dan masalah kinerja karyawan seringkali berakar pada bagaimana pemimpin, disiplin internal, serta faktor lingkungan dan motivasi diterapkan di tempat kerja. Sedangkan dari pendekatan kualitatif, yaitu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi karyawan mempengaruhi kinerja mereka, khususnya di sektor perbankan syariah seperti PT BPRS Bangun Derajat Warga. Karyawan yang tidak kompeten dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Kompetensi di sini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung kinerja optimal. Selanjutnya itu kita akan membahas review dari tujuan. Dari penelitian kuantitatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan pengaruh dari 4 faktor utama gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Simatelex Manufactory Batam. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Peneliti ingin mengidentifikasi variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Sedangkan dari pendekatan kualitatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kompetensi karyawan terhadap kinerja mereka. Dengan melihat aspek-aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana peningkatan kompetensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan manajerial di PT BPRS Bangun Derajat Warga. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dari pendekatan kuantitatif sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para karyawan di Departemen Produksi PT Simatelex Manufactory Batam. Kuesioner disebar kepada 82 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin dari populasi sebanyak 458 karyawan. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang dikirim secara online menggunakan Google Form yang dirancang untuk mengukur respon terkait gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja, serta kinerja karyawan. Skala Likert digunakan untuk mengukur jawaban responden. Sedangkan dengan penelitian pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan observasi, wawancara langsung dengan 4 karyawan dari berbagai posisi, studi pustaka, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan HRD supervisor, tim leader marketing, teller, dan kepala bagian jasa dana nasabah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan.
Selanjutnya itu ya, ada analisis data. Dari pendekatan kuantitatif, analisis data yang dilakukan menggunakan metode asumsi klasik termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi model regresi. Setelah asumsi terpenuhi, dilakukan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau kinerja karyawan. Peneliti juga melakukan uji F untuk melihat pengaruh simultan dari semua variabel independen terhadap kinerja, serta uji T untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam kinerja karyawan. Sedangkan di sini dari pendekatan kualitatif, analisis yang digunakan menggunakan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana kompetensi dalam berbagai aspek dari pengetahuan, keterampilan, sikap, mempengaruhi kinerja karyawan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil dari beberapa sumber. Selanjutnya yaitu ada cara penulisan hasil dan pembahasan pendekatan kuantitatif di sini. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram yang memudahkan pembaca memahami data statistik yang diperoleh. Analisis dimulai dengan pemaparan hasil uji asumsi klasik yang menunjukkan apakah data memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut. Kemudian hasil uji T dan uji F dipaparkan untuk menunjukkan pengaruh parsial dan simultan dari variabel-variabel independen terhadap kinerja karyawan. Pembahasan difokuskan pada interpretasi hasil statistik, di mana peneliti menjelaskan variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan dan variabel mana yang tidak berpengaruh. Sebagai contoh, disiplin kerja dan motivasi kerja ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan dari pendekatan kualitatif sendiri, hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks deskriptif berdasarkan wawancara dan observasi. Setiap responden memberikan gambaran mengenai pengalaman mereka terkait kompetensi dan kinerja. Hasil ini kemudian diintegrasikan ke dalam pembahasan yang mengaitkan temuannya literatur yang relevan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dari masing-masing jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal yang pendekatan kuantitatif di sini. Keuntungan dari penelitian ini adalah dalam hal metode analisis yang komprehensif dengan pengujian asumsi klasik yang cermat untuk memastikan keakuratan hasil. Selain itu, penggunaan data primer dari kuesioner memberikan gambaran nyata tentang persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi, dan lingkungan kerja. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan mengenai variabel mana yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Sedangkan kelebihan dari pendekatan kualitatif ini yaitu keuntungan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai pentingnya kompetensi karyawan dalam meningkatkan kinerja. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk program pelatihan yang lebih terarah, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengembangan sumber daya manusia. Selain kelebihan di sini juga saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari masing-masing jurnal, yaitu kekurangan dari penelitian pendekatan kuantitatif ini yaitu terbatasnya cakupan populasinya hanya mencakup karyawan di PT Departemen Produksi PT Sigma Telex Manufactory Batam, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh perusahaan atau industri lain. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada 4 variabel utama, sementara ada banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja karyawan seperti pengaruh teknologi atau manajemen konflik di tempat kerja yang tidak diteliti. Sedangkan kekurangan dari jurnal pendekatan kualitatif ini yaitu terletak pada ukuran sampel yang relatif kecil, hanya melibatkan 4 karyawan, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian kualitatif memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi hasil
ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya itu saya akan hmm, membacakan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut saya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan utama dalam metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena, tetapi memiliki fokus dan cara pengumpulan data yang berbeda. Dari penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok terkait fenomena tertentu. Metode ini lebih bersifat eksploratif dengan data yang biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Data yang dihasilkan adalah naratif, deskriptif, dan tidak berbentuk angka. Sedangkan penelitian kualitatif sering digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena dari sudut pandang partisipan. Sebaliknya, penelitian kuantitatif bermaksud berfokus pada pengukuran variabel yang bisa diukur secara numerik dan analisis statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan mencari pola yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Data dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau analisis statistik dan hasilnya berbentuk angka yang dapat diolah secara sistematis. Pendekatan kualitatif lebih sesuai digunakan ketika peneliti ingin menggali pemahaman mendalam tentang perilaku, motivasi, atau budaya yang kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Misalnya, untuk penelitian yang ingin mengetahui alasan individu memilih karir tertentu atau bagaimana mereka merespon perubahan sosial, pendekatan kualitatif akan memberikan wawasan yang lebih kaya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif lebih cocok ketika peneliti ingin menguji hubungan antara variabel atau mengukur frekuensi fenomena secara statistik. Jika penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan, maka pendekatan kuantitatif akan lebih tepat karena memungkinkan pengujian hubungan antara dua variabel tersebut dengan data numerik. Contoh kasus di mana kedua pendekatan dapat digunakan adalah dalam penelitian tentang kepuasan kerja karyawan. Jika peneliti ingin mengetahui sejauh mana kepuasan kerja berhubungan dengan kinerja karyawan, pendekatan kuantitatif bisa digunakan dengan menyebarkan survei yang mengukur kepuasan kerja dan kinerja karyawan dalam bentuk skala lihat. Dalam data data kemudian dianalisis untuk melihat korelasi antara dua variabel tersebut. Namun, jika peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai fakta-fakta yang mendasari kepuasan kerja atau bagaimana pengalaman pribadi karyawan mempengaruhi pandangan mereka tentang pekerjaan, maka pendekatan kualitatif akan lebih sesuai. Wawancara mendalam atau focus group discussion dapat dilakukan untuk menggali perspektif karyawan mengenai aspek pekerjaan yang paling mempengaruhi kepuasan mereka. Dengan menggunakan kedua pendekatan secara bersamaan, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, hasil kuantitatif dari survei bisa memberikan gambaran umum tentang tingkat kepuasan kerja di perusahaan. Sementara wawancara kualitatif dapat membantu menjelaskan alasan-alasan di balik temuan numerik tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.